Hey, what's going on guys? Apa kabar kalian semuanya? Kalian udah makan belum? Hmm, ini lagi makan siang nih guys. Hari ini nggak kerja, jadi ya stay home dari pagi. Biasa rutin em, jalan-jalan kayak lari-lari kecil gitu di sekitar perumahan. Kemudian saya itu langsung nge-gym di apa namanya di lingkungan apartemen tempat tinggal saya di sini. Makanya apa? Biasa hmm, nasi, kemudian ada oseng-oseng eh, brokoli, ada ini apa namanya? Tadi bukan saya yang masak, tapi Maela. Jadi Maela itu budenya Aisyah atau Neng Damar yang selalu membantu kami untuk mempersiapkan semuanya, masak, sering bantu bersih-bersih rumah, pokoknya ngatur rumah lah, gitu. Semuanya beres. Ini biar nggak nutup ini guys, tisu. Jadi beliau itu sangat berjasa, selalu menyiapkan semuanya untuk keperluan keluarga kami, terutama keperluannya si Aisyah Neng Damar. Apa ya? Kayak jeroan ayam gitu ya, tahu namanya apa, liver atau apa, udah dikat-kat dioseng-oseng dengan seleri sih, dengan jalapeno, dengan onion, dengan I don't know what's the name, tapi enak, pokoknya enak. Oke, dan saya ada rempeynya, tradisional sekali. Nah, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 18 Agustus. Itu saja masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, negeri kita tercinta, negeri yang selamanya wajib dan harus kita cintai, kita jaga negerinya, masyarakatnya. Itu wajib guys, kita harus tetap respect, hormat, dan selalu selama hayat mengandung badan. Selama hayat mengandung badan, selama badan mengandung hayat. Atau gimana pokoknya. Selama hayat dikandung badan. Terima kasih. Jam 11.30 hari Selasa, si Aisyah Neng Damar sekolah, dia mulai TK ya, mulai kindergarten. Jadi dia tuh mulai sekolah kemarin hari Senin, dan ini hari adalah hari kedua gitu.
Pempeknya enak ya. Mantap. Sekarang ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol ringan. Bagaimana perayaan kemerdekaan di tempat kalian? Di Indonesia tentu saja. Dan mungkin teman-teman yang ada di belahan bumi manapun yang sedang di luar Indonesia, bagaimana perayaan kemerdekaan di tempat kalian? Ya harapannya semoga semuanya aman, lancar, meriah, sukacita, dan semakin cinta dengan negeri kita, Indonesia. Kalau di tempat saya, karena kebetulan saya sekarang tinggalnya di sebuah kota kecil, Bastrop namanya, yang dekat Austin, Texas. Jadi udah 4 bulan ini saya pindah dari Houston, Texas. Dari sini tuh masih jauh ya tempatnya, sekitar 2 jam dari Houston, Texas. Jadi acara biasanya kalau di Houston selalu ada perayaan Hari Kemerdekaan, upacara paginya, kemudian sorenya ada basar dan sebagainya. Dan tahun ini saya bersama keluarga tidak bisa datang sana, hanya cukup jauh dan saya kan sekolah jadi nggak bisa ditinggal gitu lah. Jadi ya nggak apa-apa. There is no celebration this year. Anyway, bagaimana tempat kalian? Dan pertanyaannya mungkin ini yang sering kita semua untuk saling menanya, gimana kemerdekaan di tempat kalian? Merdeka semerdeka-merdekanya, dan apakah kalian semua, teman-teman semua yang sedang menonton video ini, dan juga mungkin bersama keluarga atau teman-teman, bagaimana kemerdekaan yang selama ini kalian dapatkan? Apakah benar-benar sudah merdeka, benar-benar sudah sejahtera, benar-benar sudah menikmati hasil perjuangan dan jerih payah para pahlawan pendahulu kita dulu? Bagaimana di tempat kalian? Kondisi Indonesia sekarang ini seperti apa? Karena saya jujur ya sudah cukup lama yang tidak balik ke Indonesia. Jadi kurang begitu memonitor, apalagi secara langsung. Kalau memonitor secara lewat media massa, media sosial, atau lewat internet dan sebagainya, itu hampir tiap hari. Dan sorry to say, dari informasi berbagai sumber yang saya dapatkan, kayaknya kondisi negeri kita Indonesia sedang kurang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Jadi kemerdekaan selama ini digaungkan, yang selama ini diajarkan untuk kita mempercayainya, untuk kita meyakininya bahwa kita benar-benar merdeka, itu rasanya belum sepenuhnya bisa dinikmatin, bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama bagi teman-teman yang kebetulan tinggal di pelosok ya, atau di kota-kota kecil, atau mungkin di pulau-pulau yang jauh dari ibu kota dan sebagainya. Jadi itu yang saya terima selama ini, yang saya pahami selama ini. Gitu. Jadi masih kurang menjangkau sepenuhnya kemerdekaan yang selama ini digaungkan. Itu saja poinnya. Minumnya apa, Mas? Air putih, hangat. Masih sedikit kepanasan. Anyway, kenapa topik kita membahas kemerdekaan? Karena ya ini lagi masa-masa bulan kemerdekaan, guys, Agustus gitu. Jadi kayaknya sih deh ngebahas masalah itu sambil nemenin saya ngobrol, makan. Anyway,
sebagian besar rakyat Indonesia, sebagian besar teman-teman kita, atau mungkin kalian semua adalah bagian dari mereka-mereka yang belum sepenuhnya bisa menikmati kemerdekaan itu. Jadi memang ini sebuah PR yang sangat urgent, saya pikir. 81 tahun merdeka, bayangkan guys. Sementara masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan itu. Yang lebih banyak itu adalah bagaimana sistem pemerintahan yang ada gitu. Yang kalau saya sih mensoroti begitu. Saya tidak pernah menyalahkan golongan masyarakat kecil atau rakyat. Rakyat itu bagi saya tidak akan pernah salah. Rakyat adalah pemangku kedaulatan tertinggi seharusnya. Tapi saya selama ini sangat mensoroti kinerja, program-program, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemangku pemerintahan. Pemangku pemerintahan dari kekuasaan tertinggi, presiden, kemudian wakil presiden, kemudian para menteri, para pembantu-pembantu presiden, gubernur, sebagainya, mereka belum sepenuhnya bekerja bagi saya. Belum sepenuhnya bekerja dengan hati untuk rakyat. Saya tidak bilang tidak. Saya akan selalu memberikan kesempatan, tapi sampai kapan kesempatan itu kita berikan kalau mereka tidak benar-benar berubah untuk memperbaiki kinerjanya, benar-benar tulus. Mereka itu pembantu kita, guys. Mereka itu bukan penguasa. Mereka itu justru rezim, bagi saya begitu. Saya selalu punya pemikiran seperti itu. Mereka itu seharusnya bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Tapi program-program yang mereka gaungkan, program-program yang mereka laksanakan sekarang itu justru sangat tidak tepat sasaran dan justru sangat banyak membuat rakyat itu menderita. Fasilitas lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Kemudian fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Berapa puluh atau berapa ratus orang atau mungkin berapa ribu orang yang sebenarnya mati karena kelaparan, karena ketidakmampuan untuk berobat, kemudian pemahaman tentang pentingnya hidup sehat, pentingnya makan sehat dan sebagainya. Makanya yang diperlukan itu adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Itu menurut saya. Kemudian bagaimana memfasilitasi sistem kesehatannya. Itu yang harus diperbanyak. Bagaimana memberikan edukasi yang bagus agar rakyatnya, agar masyarakat Indonesia itu punya pemahaman yang bagus tentang kehidupan, tentang pendidikannya, tentang mengurus keluarga, mengurus pendidikan anak, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang selama ini masih belum maksimal, belum tepat sasaran, atau tidak tepat sasaran. Makanya mungkin
di antara teman-teman semua yang menonton video ini berteman dengan saya di sosial media yang lain, di Instagram atau di Facebook, saya lebih cenderung lebih cenderung untuk berpihak pada rakyat kecil karena saya juga rakyat kecil, gitu. Kalau saya sejahtera, kalau hidup kita sejahtera, untuk apa? Untuk apa? Saya harus jauh-jauh meninggalkan Indonesia dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Sederhana begitu saja. Fasilitas lapangan pekerjaan belum ada, masih sangat kurang. Kesehatannya, pendidikannya, kemudian infrastruktur yang fundamental kayak penyeberangan, jembatan penyeberangan dan sebagainya, jalan-jalan. Saya melihat adik-adik sekolah mereka harus bergelantungan di jembatan darurat, bukan jembatan bahkan sebenarnya tali-tali darurat, dan itu berbahaya gitu. Kenapa pemerintah justru mengalokasikan program-program, mengalokasikan dana-dana itu untuk sesuatu yang tidak tepat sasaran. Dan justru lihatlah bagaimana penghamburan APBN, penghamburan dana-dana yang sumbernya dari lebih dari 80% itu sumbernya adalah dari pajak rakyat yang seharusnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru dihambur-hamburkan, dikorupsi, dialokasikan ke hal-hal yang sebenarnya tidak fundamental, yang tidak urgent. Itu bikin saya gemes juga, guys. Sangat gemes sebenarnya selama ini. Tapi karena posisi saya itu kebetulan masih di luar negeri, sekarang saya di Amerika, jadi saya masih belum bisa, gimana ya, bisa ikut bersuara langsung gitu. Ya semoga saya ada kesempatan untuk bisa segera balik ke Indonesia dan bisa bersuara langsung, ikut bersuara langsung. Supaya bukannya saya ini akan berdampak apapun, mungkin tidak gitu. Cuman rasanya kalau ikut menyuarakan langsung di negeri kita sendiri, kemudian ikut berisik lah ibaratnya gitu, itu akan menjadi sebuah sebuah tanggung jawab yang seharusnya bagi seluruh warga negara Indonesia itu punya kewajiban. Jika pemangku pemerintahan, penguasa itu tidak bekerja dengan baik, makanya mereka-mereka yang berisik dan bertindak kemana-mana. Makanya saya mendukung. Makan, Bah. Itu Maela masak banyak. Iya. Ada apa? Ini sambil makan, sambil bikin video. Gimana guys? Ini menemani saya makan, enak sekali nih. Nasi, oseng-oseng brokoli, kemudian ada jeroan ayam tadi, dioseng-oseng juga dengan rempah yang enak sekali. Sambil makan. Udah 20 menit kita ngobrol guys. Gak apa-apa. Setelah bertahun-tahun, saya kangen juga ngobrol dengan kalian. HP-nya udah.
Jadi sepanjang memang pemerintah belum bekerja dengan benar, ya kita tetap aja berisik. Ya. Berapa? Yaudah, terima kasih kalian yang sudah menemani saya makan siang. Insya Allah besok-besok kita ngobrol lagi guys, santai aja. Semoga habis ini saya aktif lagi bikin video, ngobrol, apapun temanya, yang penting menyapa kalian. Saja. Salam kemerdekaan. Dengan ajakan apa, semoga kalian semua sudah segera mendapatkan kemerdekaan yang diinginkan dan menjadi hak kita semua untuk merdeka. Oke, salam dari Houston, Texas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.